Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, mari pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemudahan untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anak, kita kali ini akan belajar Al-Islam tentang sifat-sifat Allah. Dalam video pembelajaran, tolong disimak baik-baik. Kemudian nanti ada tugas, juga dikerjakan dengan baik. Silakan anak-anakku, saksikan video pembelajarannya. Nah, anak-anak, kita kali ini akan belajar sifat-sifat Allah. Apa saja sih sifat-sifat Allah yang ada pada kelas 4 semester 2 ini? 1. Al-Ghafur, 2. Al-Qahar, 3. Ar-Razzaq, 4. Ar-Rahman. Apa artinya? Tapi anak-anak sebelumnya kita belajar dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya pertama adalah siswa dapat mengetahui arti dari Al-Ghafur, Al-Qahar, Ar-Razzaq, Ar-Rahman. Siswa dapat menunjukkan perilaku sikap meneladani Al-Ghafur, Al-Qahar, Ar-Razzaq, Ar-Rahman. Manfaat setelah mengenal sifat-sifat Allah akan menambah kesempurnaan iman kita, akan semakin mencintai Allah, akan semakin takut kepada Allah, akan semakin kuat pengharapan kita kepada Allah. Mari anak-anak kita pelajari Al-Ghafur yang artinya yang Maha Pengampun. Allah senantiasa memaafkan hamba-hambanya sebanyak apapun dosa yang dilakukannya oleh hambanya itu, asalkan mau bertobat. Ada kisah anak-anak seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Dikisahkan bahwa zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Di saat membunuh yang ke-99 itulah dia tersadar. Dia menyadari kesalahannya dan dosanya. Kemudian ingin bertaubat. Tapi dia tidak yakin, dia ragu-ragu apakah dosanya itu akan diampuni karena telah membunuh 99 orang. Dia bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya, apakah kalau aku bertaubat akan diterima dosaku? Apakah taubatku akan diterima oleh Allah? Orang-orang tidak ada yang tahu jawabannya. Kemudian ada seseorang yang mengarahkan kepada si pembunuh itu untuk datang kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah di sebuah kuil. Maka datanglah pembunuh itu ke rahib tersebut. Kemudian bertanyalah si pembunuh itu kepada rahib. Wahai rahib, saya telah membunuh 99 orang. Apakah kalau aku bertobat akan diampuni dosaku oleh Allah? Si rahib menjawab, tidak akan diampuni dosamu karena kamu telah membunuh 99 orang. Maka putus asa, si pembunuh itu kemudian marah. Maka dibunuhlah rahib itu. Maka lengkap 100 orang yang telah dibunuhnya. Tapi anak-anak semakin gelisah dia. Semakin tidak tenang hidupnya karena telah membunuh 100 orang. Maka dia bertanya kembali kepada orang,
Aku sudah membunuh 100 orang, apakah aku bisa diampuni oleh Allah? Aku tidak bisa tenang. Aku ingin hidup tenang, aku ingin bertaubat. Orang-orang tidak ada yang tahu. Maka ada yang mengarahkan untuk datang kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Datanglah pembunuh itu kepada alim itu. Tanya, apakah aku akan diampuni dosaku? Jika aku sudah membunuh 100 orang, maka jawab seorang alim itu balik bertanya, siapa yang menghalang-halangi antara kamu dengan taubat? Dan siapa yang mencegahmu dari melakukan taubat? Pintu Allah terbuka lebar bagimu. Maka bergembiralah dengan ampunan, bergembiralah dengan perkenan darinya, dan bergembiralah dengan taubat yang tulus. Aku ingin bertaubat, aku tulus ingin bertaubat. Alim itu menjawab, pindahlah kamu dari kampungmu, dari daerahmu, ke kampung yang lebih baik. Maka diturutilah anak-anak nasihat alim itu. Pindahlah si pembunuh itu dari kampungnya. Kemudian berjalan mencari kampung yang lebih baik. Tapi di tengah perjalanan pembunuh itu meninggal. Kemudian malaikat berselisih. Dia masuk surga karena dia sudah bertobat. Kata malaikat apa anak-anak yang menjaga pintu surga? Siapa? Malaikat Ridwan. Tapi apa jawab Malik? Dia telah membunuh 100 orang. Dia harus masuk neraka. Maka perdebatan itu dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, si pembunuh ini dimasukkan mana? Neraka ataukah surga? Maka Allah menjawab dan memberi perintah. Ukurlah jarak antara kampung tempat tinggalnya yang dia melakukan maksiat itu, kemudian dengan tempat yang ditujunya, tempat yang lebih baik, maka diukurlah jaraknya. Ternyata sudah mendekati tempat yang telah akan ditujunya. Maka si pembunuh itu masuk surga. Demikianlah anak-anak, Allah Maha Pengampun. Dengan niat yang tulus, sebelum dia sampai pada tujuannya, ternyata meninggal, maka dia bisa masuk surga. Ada Al-Quran, dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga pernah bersabda, wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita teladani dari sifat Allah Al-Ghafur ini, manusia tak luput dari salah dan dosa. Maka segera menyadarilah dan mohon ampun kepadanya. Jika ada yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus mau memaafkannya. Itu anak-anak yang perlu kita teladani dari sifat Al-Ghafur milik Allah. Berikutnya yang kedua adalah Al-Qahar, yang maha memaksa. Apa maksudnya yang maha memaksa? Allah maha memaksa, maksudnya segala sesuatu yang ada di jagat alam raya ini,
untuk tunduk dan berpasrah kepada Allah. Bila Allah berkehendak dengan memaksa, misal mendatangkan bencana gunung meletus, maka gunung itu akan meletus. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Peralatan secanggih apapun, sekuat apapun, tidak ada yang dapat membendungnya. Termasuk matinya seseorang. Itu memaksa, karena sudah ditakdirkan. Kita yang misalnya sudah pada waktunya untuk mati, kita tidak bisa menghindar, ya kan? Nah, dalam surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kalau kita memahami sifat Allah Al-Qahar ini anak-anak, maka kita akan satu, selalu tunduk dan berpasrah diri kepadanya, kepada Allah. Dua, menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Nah, itulah anak-anak kalau kita memahami bahwa Allah bersifat Al-Qahar, yaitu maha memaksa. Yang ketiga, Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kita lihat anak-anak ada gambar cicak dan nyamuk. Cicak tidak punya sayap untuk terbang, sedangkan nyamuk punya sayap untuk terbang. Tetapi nyamuk menjadi santapan cicak. Bagaimana caranya? Ayo, masih ingat lagu cicak-cicak di dinding? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak yang diam saja menempel di dinding, nyamuk yang terbang mendatangi si cicak. Maka si cicak langsung menangkapnya dengan mulutnya, hap, masuk menjadi santapan si cicak. Itulah anak-anak Allah maha memberi rezeki. Ya. Bagaimana si cicak yang tidak dapat terbang bisa memakan nyamuk yang punya sayap dan bisa terbang. Itulah kekuasaan Allah maha memberi rezeki. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ini anak-anak ya, Allah telah mengatur segalanya. Ya, binatang-binatang itu bagaimana mendapatkan makanannya, bagaimana tempat mereka tinggal, semuanya Allah yang telah mengaturnya. Allah telah mengatur sedemikian rupa rezeki setiap makhluknya. Allah lah yang menanggung dan menjamin seluruh rezeki makhluknya. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Ar-Rum ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Nah, apa yang perlu kita perhatikan, anak? Allah jadikan bagi semua makhluk yang ada di dunia ini hukum, sebab,
akibat. Bagi siapa yang lebih rajin berusaha, maka dia akan memperoleh seperti apa yang dia usahakan. Dan barang siapa yang malas berusaha, maka dia akan memperoleh hasil sesuai dengan kemalasannya. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Apa maksudnya? Allah mengasihi manusia dengan meninggikan derajat manusia lebih tinggi dari makhluk lain, yaitu dengan memiliki akal. Allah mengasihi dengan mencukupi kebutuhan makhluknya dengan apa yang ada di muka bumi ini. Kita lihat gambarnya. Lihat, kakak ini sedang menghirup udara di pegunungan yang begitu segar. Kemudian dilihat pula ada menikmati sinar matahari ya yang menghangatkan tubuh. Apa anak-anak intinya? Allah menciptakan udara atau oksigen untuk bernafas. Dan Allah memberikan secara gratis untuk dihirup oleh semua orang. Allah menciptakan matahari dengan sinarnya yang berguna untuk kehidupan manusia. Itulah bentuk sifat Allah Ar-Rahman. Maka kita harus bersyukur dengan bersikap pengasih terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Nah, anak-anak, itu materi kita tentang sifat-sifat Allah. Adapun tugasnya, mengerjakan Google Form, latihan soal tentang sifat-sifat Allah. Setelah kalian pelajari dengan baik, maka kerjakan soal di Google Form. Demikian. Nah, anak-anak, selesai sudah materi yang Bu Mimin sampaikan dalam video pembelajaran tentang sifat-sifat Allah. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Anak-anak, satu hal yang perlu Bu Mimin sampaikan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Demikian anak-anak, kurang lebihnya Bu Mimin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kemudian mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.